6. Keutamaan Masjid Al-Aqsa menurut Al-Quran dan As-Sunnah. 1. Tempat hijrahnya para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk sekalian manusia." Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Yang kedua, Allah janjikan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa suatu saat nanti Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surah Al-Isra ayat 7. Yang ketiga, kiblat pertama kaum muslimin sebelum dialihkan ke Ka'bah. Baro bin Azib bercerita, "Kami sholat bersama Nabi dan menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian Nabi berpindah arah kiblat ke Ka'bah." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, tempat singgah perjalanan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi kendaraan buruk, hewan yang putih, lebih tinggi dari keledai dan di bawah bighal. Laju kecepatan langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Baitul Maqdis." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, sholat di dalamnya menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tak kala Nabi Sulaiman selesai membangun Baitul Maqdis, beliau meminta kepada Allah 3 perkara, hukum yang sesuai dengan hukumannya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya, dan tidak satupun yang mendatangi masjid ini tujuannya hanya sholat, kecuali akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya." Maka Nabi berkata, "Adapun 2 perkara, yang pertama beliau sudah diberikan, aku berharap yang ketiga juga diberikan." Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keenam, tanah yang disucikan dari syirik dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Wallahu a'lam bishawab.